cara menjemput kebahagiaan menurut Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di dalam kitab Kimiyatus Sa'adah, Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan tentang bagaimana cara menjemput kebahagiaan dan menghindari kesengsaraan dalam hidup. Kebahagiaan akan dicapai dengan cara mengenali diri sendiri terlebih dahulu, kemudian memikirkan tentang Tuhannya yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci mengenal Allah adalah mengenal dirinya sendiri. Mengenal dirinya sendiri yaitu dengan merenungkan kembali tentang penciptaan manusia dan untuk apa manusia didatangkan ke dunia yang fana ini. Manusia diciptakan sebagai representasi yang baik, bukan hanya dalam hal etika moralitas luhur tetapi juga dalam pengembangan peradaban yang lebih berwajah manusiawi dan menjanjikan bagi masa depan yang lebih baik. Menurut Imam Ghazali, dalam diri manusia terkumpul berbagai karakter yang bersemayam, antara lain karakter hewan, karakter binatang, dan karakter malaikat. Perbuatan-perbuatan buruk yang berupa makan, minum, dan kawin atau senggema merupakan budi pekerti hewaniyah atau sifat hewan. Perbuatan-perbuatan angkara murka seperti memukul, membunuh, dan bermusuhan adalah pekerti binatang buas. Perbuatan-perbuatan nafsu setan seperti tipu daya, khianat, korupsi, dan sebagainya adalah berbudi pekerti setan. Nauzubillah min dzalik. Dan perbuatan-perbuatan berbudi yang berupa kasih sayang, pengertian, dan kebajikan adalah pekerti malaikat. Kita sebagai manusia harus mengerti dan memahami bahwa di antara ketiganya yang mana yang aksidental dan esensial. Tanpa menyingkap rahasia itu, tentu saja sulit bagi kita menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup. Pentingnya memahami antara ketiganya karena kita hidup dalam konteks kehidupan masyarakat plural. Dalam catatan bahwa urutan penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia secara RRC India setelah RRC India dan Amerika. Ditambah lagi dengan kondisi penduduk yang kian majemuk terdiri dari sekitar 215 juta jiwa. Keanekaragaman ini rentan dengan timbulnya konflik yang diakibatkan oleh disparitas individu ataupun kelompok. Konflik baik kecil ataupun besar tentu saja sangat merugikan bukan hanya bagi mereka yang berkonflik tetapi juga terhadap orang lain. Terjadinya konflik itu karena mereka belum mengetahui tugas-tugas pokok manusia secara esensial. Agama sendiri mengajarkan pemeluknya pentingnya hidup damai dan saling menghormati antara sesama. Selain itu, Islam juga memiliki ajaran yang menekankan pada dua aspek sekaligus aspek vertikal dan horizontal. Aspek vertikal merupakan ajaran Islam yang berisi seperangkat ajaran kewajiban manusia kepada Allah. Sementara aspek horizontal berisi seperangkat tuntutan yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan alam sekitar.
Dalam realitasnya, aspek-aspek demikian ini kurang mendapatkan perhatian. Padahal ciri utama seseorang mengenali Tuhan adalah bahwa ia memiliki kearifan dan kebijaksanaan. Ketika seseorang lupa caranya menjalin kemesraan dengan Tuhan, maka yang tampak darinya adalah karakter hewan dan karakter binatang buas. Kebahagiaan binatang buas menurut Al-Imam Al-Ghazali terletak pada penghantaman dan tekanan dan terkaman, sedangkan kebahagiaan setan pada tipu daya, kejahatan, dan pengelabuan. Menurutnya, kelakuan mereka yang mirip dengan kelakuan di atas ini pada dasarnya belum bisa dikatakan mengenal Tuhan, karena nama Tuhan belum sepenuhnya termanifestasi dalam dirinya dan belum bisa menjadi asisten Tuhan menyebarkan kebaikan dan perdamaian di muka bumi ini sebagaimana khalifah fil ard. Untuk melahirkan manusia yang berkarakter, yaitu dengan menjaga atau menjauhkan hati dari perilaku hina atau rodail, sekaligus mengisinya dengan perilaku mulia atau fadail. Menjaga hati itu penting sekali dan itu adalah organ manusia yang amat penting fungsinya. Menurut Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada sesuatu kenikmatan yang lebih besar daripada Allah. Kenikmatan hati terutama ialah ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, untuk itulah hati diciptakan, yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala serta mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya disertai dengan rasa ta'zim wal haibah wal mahabbah wal ma'rifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah cara menjemput kebahagiaan menurut Al-Ghazali.